Suara Bravo! Suara Bravo! Suara Bravo. Bravo. Jangan lupa Mas Sofian juga. Bravo. Jam 3 dini hari, kami siap-siap berangkat menuju pelabuhan Padang Bay. Jam 3:20, kami sampai di pelabuhan. Setelah membeli tiket, lanjut mengantri untuk masuk ke kapal. Dari Bali, kami hanya berdua saja, nanti akan bertemu rombongan dari Malang Raya di Mataram. Sekarang kami sudah berada di dalam kapal, sebentar lagi, kapal akan berangkat menuju pelabuhan Lembar di Lombok. Inilah suasana pelabuhan Padang Bay, sebentar lagi kapal akan segera diberangkatkan. Jumlah kendaraan yang akan menyeberang, cukup banyak juga, mulai dari truk, mobil pribadi dan sepeda motor. Kapal sudah berangkat, dan sebentar lagi akan terbit matahari pagi. Keadaan gelombang di perairan Selat Lombok tidak terlalu tinggi, sehingga perjalanan kapal sangat lancar. Cuaca di perairan Selat Lombok sangat cerah, angin bertiup tidak terlalu kencang. Di kejauhan tampak Pulau Nusa Penida, yang merupakan salah satu destinasi wisata paling favorit di Bali. Sunrise pagi di atas kapal feri menuju Lombok sangat menawan. Di kejauhan, tampak banyak perahu nelayan yang sedang mencari ikan, hilir mudik di tengah laut. Setelah perjalanan selama 3 jam, kapal feri mulai memasuki Teluk, artinya sudah dekat dengan pelabuhan Lembar. Nah, sekarang sudah mulai memasuki dermaga untuk siap-siap bersandar, dan segera akan menurunkan muatan. Kapal sudah mulai bersandar, para petugas mulai sibuk mengikat tali kapal, lalu pintu kapal akan segera terbuka untuk menurunkan penumpang dan kendaraan. Singkat cerita, setelah kami bertemu dengan rombongan dari Malang Raya, kami lanjut menuju Sembalun dan istirahat di kantor TNGR, sambil menunggu rombongan tiba di Sembalun. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya rombongan pun tiba dengan menggunakan bus Damri, dan segera menurunkan barang bawaan. Selamat datang di kantor TNGR, dengan gedung yang sudah direnovasi setelah terjadinya gempa pada tahun 2018 silam. Kantor TNGR terletak di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Lokasi Kecamatan Sembalun berada pada ketinggian 390 hingga 1180 meter di atas permukaan laut. Selesai menurunkan barang, lanjut menuju penginapan untuk istirahat, dan mengatur ulang perbekalan untuk pendakian besok pagi. Sambil makan malam, kami berkoordinasi untuk persiapan pendakian,
dan teknis pendakian, agar kegiatan pendakian dapat berjalan lancar. Dalam koordinasi ini, dibahas tentang pembagian logistik, tenda, porter, pick-up dan ojek hingga ke pos 2 Gunung Rinjani. Selesai koordinasi, kami melanjutkan untuk beristirahat, agar besok segar kembali dan dapat melaksanakan kegiatan pendakian ke Gunung Rinjani dengan lancar. Kantor Taman Nasional Gunung Rinjani. Setelah melaksanakan sholat subuh di masjid depan kantor TNGR, kami menikmati udara pagi di sekitar Sembalun, yang lumayan dingin menusuk tulang. Jalannya mulus, mobil kendaraan jarang. Jalan raya sangat sepi, karena di daerah Sembalun memang tidak terlalu banyak kendaraan yang lalu lalang di pagi buta. Ini masjidnya depan Taman Nasional Gunung Rinjani. Belum selesai. Dalamnya megah. Luarnya biasa, dalamnya megah. Iya. Siap-siap. Woi. Inilah lokasi tempat menginap kami, cukup terjangkau dengan fasilitas yang cukup memadai, dengan pemandangan Gunung Rinjani yang menawan. Sambil menunggu peserta pendakian yang sedang packing, saya mencoba karir yang saya gunakan apakah sudah pas apa belum, agar nantinya tidak menyulitkan ketika perjalanan yang memakan waktu cukup lama dan medan yang cukup berat juga. Sambil menunggu peserta lain, kami bertiga berjalan kaki menuju kantor TNGR untuk persiapan registrasi yang sudah di-booking sebelumnya melalui aplikasi Rinjani. Pemanasan. Beraksi arsitektur bambu, ini bambu ya kalau di sebelah utara penginapan kami, ada bungalau yang bernuansa bambu yang eksotis, cocok buat yang ingin menikmati suasana Sembalun. Rumahnya rumah bambu. Ini ada parkirnya sini. Kantor TNGR tidak jauh dari penginapan kami, sekitar 300 meter saja jauhnya. Sebelum pendakian dimulai, kami sarapan dulu di warung seberang TNGR. Warung makan tersebut menyajikan beraneka menu dan tempatnya pun sangat luas. Makanan disajikan dengan prasmanan, sehingga para pembeli leluasa memilih menu kesukaan mereka masing-masing. Yuk, sarapan. Prasmanan. Lauknya beragam, tinggal milih. Harganya pun sangat ramah di kantong, terutama para pendaki yang dananya pas-pasan. Rame, Man. Selesai sarapan, kami langsung menuju ke loket TNGR untuk registrasi dengan membawa bukti booking dan surat keterangan sehat dari klinik setempat. Full registrasi. Ya, siap-siap ini mau berangkat. Ya, siap-siap. Sudah registrasi. Beres, tinggal berangkat. Sudah siap semua? Ayo. Menuju ke pick up. Ayo. Nah, saatnya kita berangkat. Kelompok Malang Raya. Tunggu dulu, kita berfoto bersama sebelum berangkat di depan Foto kantor di TNGR. sana. Di depan. Foto-foto dulu.
Suasana di kantor TNGR lumayan ramai, banyak pendaki yang datang untuk registrasi pada saat itu. Siapan mau berangkat, Mas? Mobil bak terbuka yang akan kami tumpangi sudah siap. Kami menggunakan 2 buah mobil dengan tarif Rp300.000 per mobil dengan kapasitas 8-10 orang. Ayo naik, yang sudah naik. Tinggal tunggu aja yang masih di kamar mandi biar nyusul. Jalur yang kami pakai, yaitu jalur lama atau jalur resmi sebelah kantor TNGR yang sudah diperbaiki, sehingga dapat dilewati hingga mendekati pos 1. Siap-siap mau naik. Weh. Mobil kami pun berangkat, menuju titik di mana start pendakian dimulai. Jalur legend, jalur lama yang sudah diperbaiki. Sekedar informasi, jalur ini pernah tidak dipakai karena lumayan jauh jaraknya menuju pos 1, sehingga banyak pendaki yang menggunakan jalur kandang sapi di Dusun Bawaknao yang lebih singkat Jalurnya menuju jauh, ke pos 1. 1,5 kalinya sana. Sekarang sudah diaspal, terus ada jalan betonnya juga. Dusun Bawaknao berada 3 km dari kantor TNGR ke arah barat. Hati-hati. Untuk menuju ke dusun tersebut dapat menggunakan kendaraan atau sepeda motor. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan Gunung Rinjani dan suasana pedesaan Sembalun. Masuki gerbang Rinjani. Setelah melewati gerbang Rinjani, jalan kembali tidak beraspal dengan turunan dan tanjakan yang tajam serta jalan masih berupa tanah. Wah, ekstrim nih naiknya nih. Ini yang ekstrim, paling ekstrimnya sini. Iya. Ekstrim. Ekstrim. Dari gerbang Rinjani sampai drop point lumayan cukup jauh, sekitar 1,5 kilometer. Kayak yang kemarin di Kuso itu ya. Oh ini udah tanah. Oh yang air. Ini belum di beton di sini. Masih rencana mau di beton, tahu kapan? Dananya belum. Setelah perjalanan selama kurang lebih 20 menit, kami sampai di drop point dan segera menurunkan barang-barang kami. Ayo. Turunkan barang. Sambil menunggu mobil kedua, kami menikmati pemandangan savana Rinjani yang sungguh memanjakan mata. Nah, akhirnya mobil kedua kami datang dan segera menurunkan barang juga. Sebelum melakukan pendakian, kami berdoa dulu agar diberi keselamatan selama pendakian menuju puncak hingga turun kembali dan pulang ke rumah dengan selamat. Perjalanan kita diberikan kelancaran, dari berangkat sampai pulang tetap diberikan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bravo!